Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman TKJJ 1 dan 2. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat dalam pembelajaran online di masa pandemi ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Prabawa. Saya PPL dari UNES, jurusan Pendidikan Teknik Bangunan. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi pembelajaran tentang rancangan lapangan terbang. Nah, apa itu rancangan lapangan terbang? Nah, rancangan lapangan terbang adalah langkah persiapan awal untuk menyiapkan sebuah lapangan terbang, baik lapangan terbang baru atau mengembangkan lapangan terbang yang sudah ada. Nah, di dalam materi ini kita juga akan mempelajari tentang sistem lapangan terbang, di mana ada airset dan ada landset. Nah, apa itu airset dan landset nanti kita pelajari di dalam materi ini. Juga ada hubungan antara landset dan airset. Lalu ada kebutuhan lapangan terbang, baik itu fasilitas dan untuk menyiapkan lapangan terbang baru. Lalu fasilitas-fasilitas yang harus disediakan lapangan terbang. Juga ada pemilihan lokasi bandara nantinya. Nah, untuk masuk ke materi, pada rancangan lapangan terbang sebelumnya kita harus mengetahui apa itu sistem lapangan terbang. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit. Sistem lapangan terbang itu terbagi menjadi dua, yaitu airset dan landset. Di dalam airset itu ada runway, taxiway, dan apron. Di dalam landset itu ada gedung terminal, tempat parkir, dan sirkulasi kendaraan. Nah, apa itu runway? Sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Jadi ini sistem lapangan udara, gambarannya seperti ini airset. Runway itu adalah area yang digunakan untuk take off atau landing pesawat yang sedang beroperasi. Lalu ada apron. Apron itu tempat parkir sementara pesawat untuk menaik dan turunkan penumpang pesawat. Juga untuk barang-barang kargo lainnya. Lalu ada taxiway. Taxiway adalah sebagai penghubung antara runway dan apron. Nah, taxiway juga ada bermacam-macam. Ada exit taxiway, parallel taxiway, apron taxiway, dan cross taxiway. Nah, itu nanti kita pelajari di bab selanjutnya. Lalu ada bagian landset. Ada bagian landset itu ada tempat parkir, di mana tempat parkir itu ada tempat parkir karyawan, penumpang, dan tempat parkir tamu. Yang kedua ada gedung terminal, di mana ini untuk pertukaran moda, pembelian tiket, dan lain-lain. Lalu ada sirkulasi kendaraan. Nah, ini untuk mempermudah pengunjung untuk masuk ke bandara. Fungsi utama landset yaitu ada pertukaran moda, di mana perjalanan udara merupakan perjalanan campuran antara perjalanan darat dengan perjalanan udara. Maka perlunya adanya landset untuk pertukaran moda transportasi tersebut. Lalu ada pemrosesan, di mana terminal merupakan tempat untuk proses pengurusan tiket, pendaftaran penumpang, dan pendaftaran bagasi. Nah, maka perlu adanya terminal untuk melakukan proses tersebut. Lalu ada operasi bandar udara. Operasi bandar udara maksudnya akses penumpang ke bandar udara berlangsung secara terus-menerus. Nah, baik datang maupun untuk pergi dalam grup kecil menggunakan bus
taksi, dan mobil pribadi. Maka diperlukan terminal sebagai reservoir penumpang secara berkelanjutan. Nah, ini ada penjelasannya yang tadi. Selanjutnya ada bagian hubungan airset dan landset. Nah, ini bisa kita lihat. Ini ambil saja kita dari pesawat mendarat. Nah, dimana pesawat mendarat masuk ke landasan, lalu ke taxiway menuju ke apron dan langsung ke gate. Nah, dari gate itu penumpang turun dan mengambil barangnya. Setelah itu penumpang melanjutkan perjalanannya ke lapangan parkir apabila dia menggunakan kendaraan pribadi, langsung ke jalan raya dan transportasi darat lainnya. Nah, ini selanjutnya ada hubungan airset dan landset apabila yang kita bahas ini barang kargo. Nah, dari pesawat turun ke landasan sama sampai ke gateway, lalu masuk ke penyortiran barang. Selanjutnya barang diproses melalui perjalanan darat. Berlaku juga sebaliknya untuk barang yang datang ke bandara lalu diterbangkan ke wilayah lain. Ini ada barang datang dari transportasi darat lalu diproses untuk penyortiran barang, lalu masuk ke pesawat dan berangkat. Begitu juga kepada penumpang pesawat. Nah, ini penumpang datang dari transportasi darat, jalan raya dan lapangan parkir untuk kendaraan pribadi, lalu menyiapkan tiket, membeli tiket, dan untuk proses barang masuk ke bagasi, lalu masuk ke gate. Lah dari gate apron masuk ke pesawat, lalu pesawat berangkat. Selanjutnya ada rancangan induk lapangan terbang. Nah, tujuan umum dari rancangan induk adalah untuk memberi pedoman untuk pengembangan di kemudian hari yang mewadai bagi operasi penerbangan yang selaras dengan lingkungan dan pengembangan masyarakat serta moda transportasi lain. Nah, rancangan induk penerbangan ini adalah pedoman nantinya apabila bandara akan dikembangkan ke misal tadinya bandara yang domestik kecil ke bandara internasional. Nah, ini ada pedoman-pedomannya. Yang pertama, pengembangan fasilitas fisik lapangan terbang. Yang kedua, ada tata guna tanah dan pengembangannya. Lalu menentukan pengaruh lingkungan dari pembangunan lapangan terbang. Selanjutnya, perencanaan pembangunan jalan masuk. Lalu ada pengembangan kegiatan ekonomi dan kegiatan usaha bagi bandara. Yang terakhir adalah pembagian fase dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan sesuai rancangan induk. Nah, walaupun rancangan induk lapangan terbang ini mempunyai isi yang berbeda-beda untuk setiap lokasi dan perencana, tetapi ada unsur-unsur lain yang harus dipertimbangkan secara baik-baik. Yang pertama ada ramalan kebutuhan permintaan. Yang kedua, nanti ada alternatif pemecahan persoalan dari kebutuhan yang diramalkan. Yang ketiga itu analisis biaya investasinya, itu untuk biaya pembangunan, analisis biaya keuntungan. Nah, itu termasuk keuntungan langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya ada pengaruh lingkungan dan alternatif mengatasinya. Nah, setiap pembahasan dari rancangan tentu mengandung resiko, antara lain keuangan, teknis, dan pengaruh terhadap lingkungan. Nah, dalam pengembangan sebuah lapangan terbang tentu akan mengundang penduduk untuk membangun perumahan sepanjang jalan masuk atau membangun fasilitas kehidupan lain, misal ruko-ruko atau penginapan. Nah, itu harus diantisipasi atau diatur di tata guna lahan nantinya. Selanjutnya, kebutuhan sebuah lapangan terbang. Nah, untuk
membuat suatu lapangan terbang, ada yang harus dipersiapkan. Yang pertama, pengumpulan data dari fasilitas lapangan terbang dan luasan area rancangan. Yang kedua, konsultasi pemerintah daerah dan penerbangan serta pengguna lapangan terbang lain. Yang ketiga ada pengumpulan data lalu lintas penumpang maupun barang yang menggunakan transportasi lain. Nah, data-data ini bisa didapat dari Dinas Perhubungan Udara atau Operasi Data Center (ODC). Nah, terutama data lalu lintas penumpang atau barang lalu lintas pesawat. Aturan-aturannya sudah diatur oleh FAA, yaitu kemarin Federal Aviation Administration, maupun International Civil Aviation Organization. Nah, selanjutnya itu ada ramalan. Dalam rancangan induk lapangan terbang harus ada ramalan dan permintaan. Nah, ramalan ini dibagi dalam 3, yaitu ramalan jangka pendek dalam jangka kurang dari 5 tahun. Yang kedua, ramalan jangka menengah atau sekitar 10 tahun. Yang ketiga ada ramalan jangka panjang atau 20 tahun. Nah, teknik ramalan yang paling sederhana adalah meramal kecenderungan volume lalu lintas di masa yang akan datang. Dan ramalan yang lebih kompleks adalah meramal yang berhubungan dengan permintaan dengan mengindahkan faktor-faktor sosial, ekonomi, faktor-faktor teknologi, dan selera dalam transportasi udara. Nah, ini harus diramalkan saat perencanaan bandara ya. Jadi luasan tanahnya nanti harus diramalkan untuk itu volumenya nanti bakal padat apa enggak. Nah, kalau bakalnya itu meningkat dalam 5 tahun, maka harus dipersiapkan lahan yang luasannya mencukupi untuk pengembangan tahun ke depan. Selanjutnya, fasilitas yang harus disediakan. Kebutuhan akan adanya landas pacu, taxiway, apron, bangunan terminal, jalan masuk, dan tempat parkir itu dikembangkan dari analisa permintaan. Nah, juga dari standar-standar yang menentukan perencanaan dari lapangan terbang. Nah, standar-standar yang dikeluarkan FAA dan International Civil Aviation Organization itu mengatur berbagai komponen lapangan terbang seperti jumlah landasan pacu, panjang landasan pacu, dan konfigurasi landasan pacu, serta konfigurasi taxiway, ukuran bangunan terminal nantinya, bangunan kargo, dan fasilitas untuk pesawat general aviation. Nah, ini syarat-syarat utamanya harus ada landset dan airset. Nah, landset itu di bangunan terminal, jalan masuk, dan tempat parkir. Yang airset itu runway, taxiway, apron. Nanti jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi jumlah runway-nya berapa, jumlah taxiway berapa, lebar apronnya seberapa. Ini runway, taxiway. Lalu untuk pemilihan lokasi bandara, untuk kriteria pedoman penentuan lokasinya, yang pertama ada tipe pengembangan lingkungan sekitar, yang kedua kondisi atmosfer, lalu kemudahan untuk mendapatkan transportasi darat, lalu tersedianya tanah untuk pengembangan, adanya lapangan terbang lain, halangan sekeliling, pertimbangan ekonomis, dan tersedianya utilitas. Nah, yang pertama untuk tipe pengembangan lingkungan sekitar maksudnya adalah faktor yang sangat penting karena sebuah lapangan terbang itu bakal menimbulkan suara kebisingan. Nah, maka penelitian dan pengamatan ini harus sangat perlu sekali dan sangat diteliti dengan baik-baik karena nanti berpengaruh kepada kebisingan lingkungan sekitar. Nah, yang kedua ada kondisi atmosfer.
Kondisi atmosfer itu seperti adanya kabut, asap kebakaran, dan asap-asap yang ditimbulkan dari industri pabrik. Nah, adanya kabut asap kebakaran itu akan mengurangi jarak pandang dari pilot. Maka untuk disarankan itu lokasi bandara itu jauh dari wilayah hutan-hutan atau ladang gambut yang mudah terbakar, dan jauh dari industri yang menimbulkan asap-asap industri yang cukup mengganggu untuk pandangan pilot. Nah, yang ketiga itu kemudahan untuk mendapatkan transportasi darat. Maksudnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari tempat penumpang itu harus dekat dengan jalan, atau seenggaknya ada akses khusus untuk menuju ke bandara, karena itu nanti berpengaruh ke waktu take off atau waktu kedatangan penumpang ke bandara. Karena jalan yang macet atau jalan yang sempit itu akan mengganggu penumpang untuk mengakses ke bandara. Selanjutnya, tersedianya tanah untuk pengembangan itu karena perkembangan angkutan udara harus menyesuaikan permintaan. Lantas misal nanti untuk dikembangkannya ke depan adalah ada sepatunya diperpanjang, taxiway-nya diperlebar, atau mungkin ditambah apronnya diperluas lagi untuk menampung jumlah pesawat yang lebih banyak. Parkiran nanti diperluas, dan bangunan-bangunan seperti terminalnya nanti diperbesar lagi. Nah, ini kan memerlukan tanah yang luas juga ya untuk pengembangannya, jadi harus dipertimbangkan. Lalu adanya lapangan terbang lain. Nah, lapangan terbang harus mempunyai jarak yang cukup jauh satu sama lain untuk memberikan ruang lingkup yang cukup untuk bermanuver saat akan mendarat. Dan untuk taxiway apabila akan bergiliran untuk take off, maka sebaiknya ada beberapa runway dan beberapa taxiway agar tidak terjadi gangguan, misal untuk antrian baik antrian landing maupun antrian take off. Selanjutnya, untuk halangan sekeliling, maksudnya lokasi bandara harus dipilih sedemikian sehingga bila diadakan pengembangan itu untuk pembebasan lahannya itu mudah, atau menghilangkan areanya itu mudah. Nah, lapangan terbang juga harus dilindungi dengan peraturan yang ketat agar orang-orang tidak sembarangan dalam membangun bangunan yang nantinya bakal mengganggu akses transportasi udara. Nah, maka yang paling tepat adalah pengaturan tata ruangnya harus didukung dengan undang-undang atau paling kurang ya peraturan daerah. Nah, ini juga lokasi lapangan terbang yang sudah ditentukan ya. Selanjutnya, untuk pertimbangan ekonomi, yaitu untuk pemilihan lahan bandara nantinya. Pertimbangan ekonomi itu maksudnya untuk harga-harga tanah yang dibeli di wilayah tersebut. Nah, semakin luas kan kalau harga tanahnya mahal, maka pengeluarannya semakin banyak. Maka pertimbangan ekonomis itu harus memilih wilayah yang cukup murah untuk dibangun bandara. Lalu yang terakhir ada tersedianya utilitas. Nah, sebuah lapangan terbang juga membutuhkan utilitas yang banyak. Nah, apalagi lapangan terbangnya cukup besar ya. Nah, utilitasnya juga harus besar juga. Misal untuk air minum, terus air pump, tenaga listrik, sambungan telepon, dan bahan bakar minyak harus dekat dengan bandara. Nah, itu untuk utilitas bandaranya. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran lapangan terbang.
Yang pertama, ada karakteristik dan ukuran pesawat. Yang kedua, ada perkiraan volume penumpang. Yang ketiga, kondisi meteorologi, yaitu temperatur dan angin. Yang terakhir adalah ketinggian lokasi dari muka air laut. Nah, karakteristik ukuran dan kemampuan pesawat mempunyai pengaruh langsung pada penentuan panjang landasan. Walaupun informasi kemampuan pesawat tidak semua dipublikasikan oleh pabrik ya, tapi setidaknya ada pesawat-pesawat yang ukurannya hampir sama. Nah, itu untuk penghitungan panjang landasan dan lebar landasan nanti dihitung dengan data yang ada. Lalu kondisi lalu lintas udara dan volumenya juga mempengaruhi jumlah landasan pada bandara tersebut nantinya. Misal bandara itu ternyata bandara yang sibuk, maka harus ada jumlah landasan yang mencukupi agar tidak terjadi penumpukan pada landasan. Nah, selanjutnya ada tata guna tanah. Rancangan tata guna tanah pada daerah di dalam area bandara maupun di luar bandara itu sangat penting. Tata guna tanah itu karena untuk penyediaan wilayah, maka keberatan paling besar penduduk di sekitar bandara adalah suara bising pesawat dari turbinnya, dimana di masa depan tidak menutup kemungkinan sudah menggunakan pesawat bermesin jet yang lebih bising suaranya. Maka untuk perencanaan wilayah bandara baru sebaiknya jauh dari wilayah pemukiman untuk mengurangi tingkat kebisingan. Nah, walaupun dengan kekurangan yang ada ini, harusnya perencana juga mengontrol tata guna lahan ke depannya. Jadi untuk ramalan 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Sebab jika tata guna lahan ini dikelola dengan baik akan mendapatkan keselarasan dengan lingkungan. Lalu perluasan tata guna tanah pada lapangan terbang sepenuhnya tergantung pada tersedianya lahan. Untuk yang berhubungan langsung dengan penerbangan itu diutamakan seperti landasan, taxiway, apron, dan bangunan terminal, parkir kendaraan, dan fasilitas pemeliharaan. Nah, untuk yang lain yang bersifat penunjang seperti untuk ruang rekreasi, aktivitas industri, dan aktivitas perdagangan itu menyesuaikan dengan lahan yang ada. Lalu selanjutnya ada penelitian lingkungan. Nah, faktor lingkungan harus dipertimbangkan juga baik-baik dalam membangun lapangan terbang baru maupun mengembangkan yang ada. Nah, penelitian harus diadakan untuk melihat pengaruh pembangunan dan operasi penerbangan dari pembuatan lapangan terbang maupun mengembangkannya terhadap kualitas air, kualitas udara, intensitas suara bising, proses ekologi, dan pengembangan demografis dari daerah tersebut, terutama untuk mengetahui jalan terbaik untuk membangun, memperluas, dan mengoperasikan sebuah lapangan terbang. Nah, faktor lingkungan penting lain adalah limbah sisa buangan industri, limbah yang berasal dari kegiatan lapangan penerbangan, itu dari terminal dan perawatan pesawat, serta gangguan lain terhadap lingkungan alamiah. Nah, ini untuk limbah perawatan pesawat, misal limbah oli pesawat atau sisa dari bahan bakar yang tidak bisa digunakan, itu harus dibuang harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan masalah lingkungan. Selanjutnya untuk mempersiapkan jalan masuk. Nah, jalan masuk ke lapangan bandara bukan saja diperlukan oleh penumpang pesawat saja, tapi
oleh pemakai lapangan terbang yang lain seperti karyawan, pengunjung, truk pengangkut kargo, dan kegiatan lain yang sehubungan dengan lapangan terbang. Nah, kebutuhan untuk menuju ke kota itu harus dipertimbangkan juga, karena itu yang sudah saya jelaskan tadi, itu apabila jalan macet itu kan akan mempengaruhi tibanya ke bandara, jadi untuk bakal mempengaruhi ke proses penerbangan pesawat juga. Nah, statistik menunjukkan bahwa mobil pribadi adalah kendaraan terbanyak yang dipakai masuk ke lapangan terbang. Nah, walaupun sekarang ada angkutan massal seperti bis, terus monorail, dan yang lain-lain, itu tetap tempat parkir harus dipersiapkan dan jalan masuk itu harus dipersiapkan untuk menunjang lancarnya akses ke bandara. Nah, langkah awal yang untuk memperkirakan lalu lintas jalan itu adalah dengan ramalan perjalanan udara di masa depan. Oleh karena itu, penting adanya ramalan distribusi harian penumpang. Selanjutnya, memperkirakan tingkat isian angkutan untuk merencanakan dimensi atau ukuran jalan masuk ke bandara. Nah, tujuan untuk mengetahui jumlah lalu lintas dan dimensi jalan adalah untuk menghindari adanya kemacetan jalan masuk ke bandara karena akan mengganggu jadwal penerbangan nantinya. Selanjutnya itu ada parkir kendaraan. Nah, tersedianya tempat parkir bagi mobil penumpang pesawat itu sangat penting, walaupun sekarang udah saya jelaskan tadi banyak angkutan umum yang sudah berkembang, jadi kemungkinan jarang juga penumpang membawa mobil pribadi ke pesawat. Nah, akan tapi itu harus tetap dipersiapkan untuk lahan parkirnya. Pertimbangan utama di dalam perencanaan lokasi parkir kendaraan untuk penumpang pesawat adalah jarak jalan kaki dan parkir mobil yang direncanakan harus dekat mungkin dengan pesawat. Ini untuk memudahkan penumpang dalam untuk mencapai ke terminal, jadi tidak usah terlalu jauh jalannya, itu akan memakan waktu ya, seperti itu. Lalu setiap kelas masyarakat pemakai lapangan parkir mempunyai kebutuhan yang berbeda tergantung pada tingkat kepentingan di bandara. Nah, perencanaan lapangan parkir ini ditujukan untuk pertama, karyawan bandara, yang kedua, penumpang pesawat, ketiga, taksi dan suburban persewaan mobil, yang keempat, orang yang berkepentingan dengan usaha di lapangan terbang. Nah, bagi karyawan dan penumpang pesawat itu sebaiknya lapangan parkir disendirikan dan ditempatkan sedekat mungkin, di mana kalau karyawan itu didekatkan dengan bagian karyawan itu bekerja. Nah, untuk penumpang pesawat itu harus dekat dengan terminal, jadi tidak usah terlalu lama untuk jalan kaki. Yang kedua, untuk persewaan mobil dan taksi itu tidak perlu terlalu dekat, itu tidak apa-apa, tapi harus disediakan ruangan untuk mobil itu berhenti saat sudah dipesan, jadi dekat dengan lobi, tapi untuk berhenti sejenak untuk menaik atau turunkan penumpang. Nah, yang terakhir, untuk orang yang berkepentingan dalam usaha lapangan terbang atau orang yang datang untuk berrekreasi, itu tempat parkirnya jauh dari terminal juga tidak apa-apa, karena kebutuhan mereka apabila di persentase itu lebih penting untuk karyawan dan penumpang pesawat. Ini untuk pengunjung yang menemani penumpang ya, itu sama dengan orang yang berkepentingan untuk usaha di lapangan terbang, itu di toko-toko di bandara atau untuk bisnis lainnya.
Nah, selesai. Ini kita sudah mencapai ke slide terakhir pada materi kali ini. Apabila ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi, bisa ditanyakan pada tatap muka virtual besok. Tetap semangat dalam belajar online ini di kala pandemi seperti ini. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.